Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari zat adiktif, psikotropika, dan narkotika, yaitu subbab narkotika. Narkotika berbeda dengan bahasan sebelumnya, yaitu zat adiktif dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi di sini ada kemampuan menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan efek kecanduan. Contohnya untuk dari tanaman yaitu tanaman papaver ataupun opium, kokain, dan ganja. Narkotika juga dijumpai dalam bentuk narkotika sintetik ataupun buatan. Contohnya morfin ya, kemudian heroin, petidin, metadon, dan kodein. Sekarang kita lihat untuk yang dihasilkan dari bahan alami maupun tanaman. Ganja atau sering dikenal dengan bahasa marijuana. Ganja ini berasal dari yang diambil adalah dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau cannabis sativa yang sudah kering. Jadi biasanya digunakan dalam kondisi yang kering. Bentuknya ini sekilas seperti ini ya. Yang kedua adalah opium. Opium itu banyak kita jumpai di daerah Afrika ya. Tanaman ini menghasilkan getah ya. Opium dikenal juga dengan sebutan sabu, morfin, heroin, dan putau. Karena sabu, morfin, heroin, dan putau itu merupakan hasil dari ekstrak buah opium. Nah, yang digunakan adalah dari opium ini adalah bagian getahnya ya. Getah buah mentah Papaver somniferum. Jadi yang diambil adalah bagian getahnya. Nah, getahnya ini nanti akan dibuat dalam bentuk bubuk. Yang ketiga adalah kokain. Kokain adalah tanaman perdu yang mirip dengan pohon kopi. Kokain diekstrak dari daun tanaman koka, yaitu Erythrocilum coca. Efek dari tanaman ini menimbulkan halusinasi yang hebat. Efek samping narkotika jenis tanaman, pada jangka pendek penggunaan ganja itu akan menimbulkan rasa cemas dan gembira yang bersatu. Tertawa terbahak-bahak dan juga terjadi halusinasi. Efek jangka pendek penggunaan kokain itu rasa percaya diri meningkat. Banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan menimbulkan efek halusinasi. Efek penggunaan opium dan kodein dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Ini orang yang sudah mengalami kecanduan ya. Penampakan seperti ini jadi biasanya jarang tidur ya.
sering berhalusinasi. Nah, penggolongan narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan potensi ketergantungannya. Kemudian apakah digunakan secara terbatas, maksudnya dapat digunakan sebagai obat ataupun tidak. Nah, sama seperti psikotropika, biasanya dari golongan yang terakhir, yaitu golongan 3. Golongan 3 ini biasanya digunakan untuk pengobatan. Ya. Ini ada kodein. Jika tidak memungkinkan narkotika golongan 3 digunakan sebagai obat, baru ke golongan 2. Namun ini adalah pilihan yang terakhir. Sedangkan golongan 1 tidak diperbolehkan untuk pengobatan ataupun terapi. Jadi hanya berfungsi sebagai penelitian. Di sini ada heroin, kokain, dan ganja. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini contoh-contoh tanamannya ya. Ada 65 jenis ya yang tidak diperkenankan sebagai obat, hanya sebagai penelitian. Kemudian 86 jenis untuk yang berpotensi tinggi digunakan terbatas untuk pengobatan, dan ada 13 jenis potensi ringan ya yang bisa digunakan sebagai terapi maupun obat. Jadi yang sama sekali tidak boleh ini untuk obat adalah yang golongan 1 ya. Golongan 2 itu digunakan sebagai obat jika golongan 3 sudah tidak mempan misalnya. Maka digunakan golongan 2 itu pun dengan peredaran yang terbatas. Nah, sekarang apa perbedaan dari narkotika dan psikotropika? Narkotika itu berfungsi mengurangi persepsi terhadap rasa sakit dan memberikan efek penenang lebih tinggi, artinya pembiusan daripada psikotropika, sehingga lebih digunakan dalam medis. Nah, tujuan pemakaian zat adiktif dan psikotropika itu ada dua pemakaian, yaitu dalam ilmu pengetahuan atau sains dan untuk kesehatan ya. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika sebenarnya beberapa, ada yang bisa, misalnya kafein. Kafein itu mencegah resiko kejang pada anak di atas 6 bulan. Jadi penggunaan misalnya hanya 1 sendok ya diberikan kepada bayi di atas 6 bulan, yaitu mencegah resiko terjadinya kejang. Kemudian kodein digunakan sebagai pembiusan saat operasi. Kemudian alkohol digunakan sebagai obat steril atau desinfektan pada luka dan peralatan medis. Kemudian barbiturat digunakan sebagai obat tidur bagi penderita insomnia. Dampak penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika ya. Dampak penggunaannya banyak dalam bentuk kesehatan ya. Kita lihat bagi seorang pemakai ada kemungkinan untuk melakukan atau meningkatkan dosis pemakaian atau kita kenal dengan resisten. Orang yang sudah terbiasa minum minuman keras, terbiasa mengkonsumsi zat adiktif maupun psikotropika, maka akan makin lama akan meningkatkan dosisnya. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi kondisi kesehatannya. Kemungkinan sulit untuk melepaskan diri atau ketergantungan. Jika dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan sakau. Sakau itu biasanya gejala berupa keringat dingin, menggigil, dan sakit kepala berkepanjangan. Kemudian beresiko mengidap HIV dan kematian.
Apa sih penyebab timbulnya penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika? Biasanya didasari dengan keluarga yang kurang harmonis. Orang tua terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Adanya pergaulan bebas, ya, kurangnya iman, rasa ingin coba-coba terutama pada remaja, mencari tantangan, ingin melupakan masalah, dan merasa sudah dewasa. Nah, penyembuhan dan pencegahannya, untuk pencegahan, ya, artinya tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Menolak ajakan teman, terutama orang yang baru dikenal, apabila menawarkan barang ataupun zat yang dicurigai adalah narkotika walaupun diberikan secara gratis. Nah, ikut memberitahukan kepada pihak berwajib terkait adanya komplotan ataupun kelompok-kelompok sindikat narkotika dan psikotropika. Untuk penyembuhan, pertolongan pertama itu biasanya disebut dengan istilah resusitasi, ya. Ini biasanya ada pada rehabilitasi. Kemudian tahap kedua detoksifikasi dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Jadi resusitasi itu pengamatan pertama apa saja, ya, yang dibutuhkan, kemudian mendetoks, membersihkan kandungan-kandungan atau sisa-sisa psikotropika yang masih ada dalam tubuh, lalu kemudian rehabilitasi. Biasanya rehabilitasi ini tergantung pada berat tidaknya konsumsi, apakah sudah jangka panjang ataupun baru tingkat coba-coba. Nah, ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, ya, di Pusat Rehabilitasi Narkotika. Nah, Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional itu berada di Lido, ya, Lido Sukabumi. Baik, demikian penjelasan dari Zaza. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami zat narkotika. Baik, Zaza tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.